Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum kita belajar hari ini, anak-anakku kelas 1, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga anak-anakku semua, kita semua diberikan kepemahaman dalam belajar serta diberikan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan. Nah, kali ini kita akan belajar akidah akhlak, yaitu tentang Asmaul Husna. Apa saja Asmaul Husnanya? Nah, masih ingatkah kalian apa itu Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah dan baik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar nama-nama Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, masih ingat juga kan berapa jumlah Asmaul Husna milik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ada 99 Asmaul Husna. Nah, yang pertama pembahasan kita kali ini yaitu tentang Ar-Rahman. Ar-Rahman, apa itu artinya Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya yang Maha Pengasih. Ingat ya, diingat bahwa Ar-Rahman artinya adalah Sang Maha Pengasih. Nah, artinya bahwasannya Allah mengasihi semua makhluk hidup, termasuk semua umat manusia. Nah, contohnya seperti apa? Nah, apa tandanya? Yang pertama kita harus tahu tanda. Bagaimana tanda Allah mengasihi semua makhluknya dan semua umat manusia. Yang pertama, Allah menciptakan matahari untuk manusia dan menyinari tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi. Tanpa matahari, apakah kita bisa hidup? Apakah tumbuhan juga bisa hidup? Nah, kemudian tanda Allah adalah Maha Pengasih adalah bahwa Allah memberikan akal pikiran kepada kita sehingga kita manusia bisa berpikir. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran untuk pedoman hidup manusia. Kemudian bahwa Allah sekecil cacing tanah yang ada di dalam tanah pun, bahwa makhluk hidup yang lemah sekalipun Allah juga memberikan rezekinya. Ya, makhluk hidup sekecil apapun yang tidak terlihat oleh mata kita di dalam tanah lemah, tetapi Allah juga memberikan rezeki kepada makhluknya, seperti binatang contohnya tadi, cacing ya. Begitupun cacing bisa bermanfaat untuk tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman yang hidup. Itulah tanda bahwa Allah adalah Maha Pengasih, anak-anakku. Kemudian contohnya bagaimana kita bisa hidup memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, kepada alam sekitar kita ya. Kita harus mencontoh seperti Ar-Rahman yang dimiliki Allah. Contohnya seperti apa? Nah, sebagai umat manusia, kita juga harus saling
saling mengasihi. Nah, contohnya apabila ada teman yang sakit atau ada orang lain yang kesusahan atau teman yang sedang jatuh dari sepeda, kalau sakit mari kita jenguk. Kalau jatuh dari sepeda teman kita, mari kita tolong, seperti itu. Kemudian selain itu, tumbuh-tumbuhan itu juga diperlukan untuk hewan dan manusia. Kita juga membutuhkan tumbuh-tumbuhan seperti sayuran, buah-buahan itu untuk kita makan, ya kan? Oleh karena itu kita harus mengasihi tumbuh-tumbuhan, tanaman, sayuran. Apabila punya tanaman di rumah, kita harus apa anak-anak? Cara kita mengasihi tanaman harus menyiraminya, ya, harus menyirami. Kemudian apabila anak-anak punya binatang atau hewan peliharaan di rumah, maka cara kita mengasihi makhluk hidup atau hewan, binatang peliharaan, bagaimana caranya? Kita berikan makan, kita rawat. Kalau punya kucing misalnya, bisa kita mandikan, seperti itu ya cara kita mengasihi terhadap makhluk hidup yang lainnya. Nah, itulah contoh bagaimana kita mencontoh Ar-Rahman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sifat Ar-Rahman tadi ya anak-anak ya. Jadi sifat Ar-Rahman juga perlu kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Kemudian materi kita yang kedua tentang nama Allah, yaitu Ar-Rahim. Ya, nama Allah yang kedua yaitu Ar-Rahim. Ingat, Ar-Rahim artinya adalah Allah Sang Maha Penyayang. Ya, artinya bahwasannya Allah mempunyai sifat menyayangi terhadap umat manusia yang taat kepada Allah. Allah menyayangi umat manusia yang beragama Muslim. Ya, ingat apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ya, Ar-Rahman artinya adalah Allah mengasihi semua makhluk hidup, baik hewan, manusia, tumbuhan, serta semua umat manusia. Akan tetapi Ar-Rahim, Allah menyayangi umat manusia yang taat kepadanya dan seluruh umat Muslim. Itu ya. Nah, kasih sayang itu juga bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Ada 3 hal kasih sayang yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kasih sayang terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, kasih sayang terhadap sesama atau teman ya, orang lain. Kemudian yang ketiga adalah kasih sayang terhadap lingkungan sekitar atau alam sekitar. Nah, kasih sayang terhadap diri sendiri itu contohnya apa anak-anak? Nah, kasih sayang terhadap diri sendiri adalah artinya kalian, anak-anakku semua kelas 1 harus menyayangi diri sendiri dengan cara menjaga kesehatan. Contohnya, caranya menjaga kesehatan bagaimana? Dengan cara mandi, gosok gigi ya, menjaga kebersihan badan supaya sehat dan bersih. Olahraga, makan makanan yang bergizi, itu adalah salah satu contoh kasih sayang kepada diri sendiri untuk menjaga kesehatan.
Yang kedua tadi adalah kasih sayang terhadap sesama. Kita harus menyayangi kepada teman kita. Kita juga harus sayang terhadap, mengasihi terhadap orang tua, juga guru ya. Kasih sayang yang ketiga yaitu terhadap alam dan lingkungan sekitar ya. Kita harus, caranya bagaimana? Apabila lingkungan yang kotor harus dibersihkan, seperti itu. Kemudian mempunyai tanaman di rumah harus disiram, seperti itu, untuk mengasihi, mencintai lingkungan kita supaya lebih bersih, lebih sehat. Nah, seperti itu ya anak-anak, materi kita tentang dua nama Allah, yaitu dua Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nanti anak-anak di rumah menghafalkan dua nama tersebut, diingat-ingat bersama ayah bunda di rumah ya. Artinya apa Ar-Rahman itu? Ar-Rahman adalah Maha Pengasih. Yang kedua, Ar-Rahim adalah Maha Penyayang. Nah, terima kasih. Sekian yang bisa diberikan materi kita hari ini. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.